Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya ingin ke Ustadz Hilmi Firdaus. Ustadz, saya berpikir gini Ustadz, Indonesia ini jangan dikotak-kotakan begitu ya Ustadz ya. Artinya dimanapun syiar itu dilakukan, ya kembalilah kepada umatnya gitu ya. Nih saya izin belajar dari Ustadz dan juga Pak Kiai begitu. Tapi menurut Ustadz sendiri, apakah yang harus introspeksi itu penceramahnya atau panitianya saja? Karena yang kita ketahui ada aksi penggerudukan kan begitu. Nah, apakah pihak-pihak yang datang ini pun juga perlu introspeksi juga begitu loh, agar Indonesia ini tidak lagi terkotak-kotak seperti itu, Ustadz? Baik, kalau masalah perbedaan dalam agama itu kan pasti ada ya, Mas Devi, Mbak Ratih ya. Kita tidak bisa menyuruh orang semua sama dengan kita, begitu kan. Namun ini yang perlu menjadi pelajaran juga bagi para pendakwah, bahwa ketika memasuki sebuah lingkungan yang memang berbeda, tolonglah dakwahnya jangan sampai menyinggung eh, yang berada di situ. Tadi seperti kata Pak Kiai kan, diperlukan sebuah kebijaksanaan bagi para pendakwah, jangan sampai ada perkataan mereka yang menyinggung. Selama ini kan eh, yang membuat orang tersinggung itu kan ketika mereka menyerang tata cara atau masalah ibadah dari umat yang ada di situ begitu. Ya, jadi mereka merasa ini kok menyerang amaliyah kami, sedangkan dalam agama Islam sendiri kan terjadi perbedaan yang begitu besar terhadap masalah ibadah ini. Dalam ranah ibadah ini ada perbedaan yang memang itu harus kita yakini keberadaannya. Jangan sampai gara-gara berbeda malah saling kita bermusuhan gitu. Nah, yang pertama harus dilakukan oleh para penceramah, jangan sampai mereka memaksakan atau merasa paling benar sendiri. Nah, gitu ya. Dan kedua, walaupun tadi saya pernah mendengar ini kan kajian untuk kalangan internal. Karena sekarang masalahnya kan ada kita di dunia digital yang pasti semua akan merekam, akan memvideokan, akan share kemana-mana, ya, yang juga didengar akhirnya oleh orang yang berbeda pemahaman. Akhirnya kan membuat tersinggung, ya, membuat disharmonisasi sehingga terjadinya penolakan seperti itu. Nah, menurut saya sih satu, panitia harus memilah-milah ya ketika mau menghadirkan penceramah yang kira-kira tidak sesuai dengan kebanyakan penduduk yang berdomisili di situ, lebih baik jangan dipanggil. Gitu kan. Tadi kata Pak Kiai kan begitu banyak kiai, ustadz yang diundang ke Jawa Timur ribuan orang, kenapa yang ini ditolak, berarti ada masalah gitu kan. Panitianya pun demikian, harus memilah-milah juga. Jangan sampai karena inginnya menghadirkan seorang tokoh gitu kan, tapi malah menjadi bumerang buat mereka sendiri. Begitu kira-kira Mas Rifi, Mbak Rati. Oh, iya Ustadz, tapi ini kan sudah kali kelima tadi kok nggak salah ya Rati ya? Sudah 5 kali. Betul, ya artinya apakah menurut Ustadz yang 1 sampai ke 4 itu tidak ada terjadi apa-apa begitu? Tentu juga konten ceramahnya kan tidak ubahnya dengan yang kelima ini begitu, Ustadz. Iya, iya. Ya mungkin yang 1 sampai ke 4 apa? Nggak tahu apa bagaimana begitu ya. Atau mungkin ada satu video baru yang memicu kontroversi yang akhirnya membuat penolakan juga nggak tahu ya. Nah itu silakan tadi ditanyakan kenapa. Karena kalau saya lihat ada juga ustadz sebelumnya ya yang mungkin sama dengan Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid yang ditolak juga. Artinya memang teman-teman di Jawa Timur, terutama di Surabaya ini nggak bisa menerima kehadiran mereka. Kalau menurut saya sih gampangnya, yang pertama duduk dulu, ya duduk dulu bersama. Kalau memang ada sesuatu yang dipermasalahkan, kenapa kami nggak boleh? Tolong dibahas bersama-sama. Kalau kata netizen sih, kajian dibalas dengan kajian begitu ya. Jangan sampai kajian dibalas dengan penggerudukan kan. Kalau memang ada sesuatu yang nggak pantas, bagian mananya, video mananya, bisa dibahas bersama-sama. Kalau memang ada yang salah, ya minta maaf. Namun kalau memang itu ranahnya perbedaan agama, ulama, ya memang ada perbedaan dan kita harus legowo untuk hal itu. Begitu, Mas Rifi, Mbak Rati. Iya Ustadz, kalau saya sepakat sekali 100% dengan kajian ya dibalas juga dengan kajian gitu ya, tidak dengan kekerasan misalnya. Nah tapi sekali lagi, apakah salah konten yang ditafsirkan oleh mereka yang menggeruduk ini dalam artian menyimpang misalnya, atau mungkin berdosa misalnya seperti itu, atau seperti apa Ustadz? Kalau kita menganalisa atau kita memperhatikan ya, mungkin Mas Devi, Mbak Rati juga tahu bahwa teman-teman dari Salafi atau mungkin yang dikenal dengan Wahabi dan sebagainya itu kan memang ajaran dari Saudi Arabia ya, menganut mazhab dari Imam Ahmad bin Hambal yang seringkali memang bentrok, tidak sama dengan yang kebanyakan dianut oleh
masyarakat Indonesia yang bermadzhab Syafi'iyah. Walaupun sebenarnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu kan guru dan murid gitu ya. Jadi kita kalau mengambil masalah toleransi ya kita ngelihat guru-guru kita itu, imam mazhab itu, kalau gurunya saja membolehkan muridnya untuk berbeda paham, ya kenapa kita yang sebagai umatnya yang mengikuti mazhab mereka tidak legowo seperti para imam mazhab tersebut gitu. Jadi ini bukan bukan salah benar nih Mas Divi, ini bukan akidah yang menyimpang. Ya, ini bukan syiah dan Baik. sebagainya. Ini tetap sama-sama saudara kita, sama-sama syahadatnya sama, sholatnya 5 waktu, tapi ada perbedaan di masalah furu'iyah atau masalah cabang ya, masalah fikih ibadah itu ada sedikit yang berbeda. Tapi secara usul, secara yang pokok, yang substansial itu semua sama. Ya, yang gampangnya Ya. gini mungkin kalau teman-teman di Jawa Timur, Nahdien kita kan maulidan ya, tajaban, kita tahlilan segala macam ya. Teman-teman dari Salafi kan tidak menganut itu. Ini mungkin yang menjadi ketersinggungan. Ya ucapan-ucapan penceramah yang mungkin sering membid'ahkan dan sebagainya itu mungkin yang seringkali membuat ketersinggungan jamaah di Jawa Timur, di Surabaya. Begitu kira-kira. Baik. Baik Pak Ustadz, saya mau ke Pak Kiai. Kalau melihat kan sebenarnya dakwah ini mengajarkan untuk kebaikan. Walaupun mazhabnya berbeda-beda, ada Salafi, ada Wahabi. Bahkan kalau untuk Indonesia sendiri, kita mungkin kultur atau budayanya juga seperti Nahdien begitu ya, berbeda-beda. Tapi bagaimana atau langkah apa yang akan diambil MUI nanti ke depannya? Kita tidak ingin ada pendakwah gitu. Siapapun tidak dikotak-kotakan, kemudian juga tidak dipersekusi nantinya ke depannya Pak Kiai. Misalnya NU sama Muhammadiyah, misal itu. Berjalan tuh sampai sekarang itu, betapapun ada perbedaan sedikit, ya ketika caranya itu menyampaikan itu bisa diterima, jangan sampai seperti ya belah bambu cara menyampaikan, yang satu diangkat, yang satu diinjak. Jangan model kayak gitu menyampaikannya. Ini kalau yang demikian faktanya betapapun berbeda bisa berjalan. Saya hanya bisa menghimbau kepada siapa saja. Di MUI itu ibaratnya kan dari sebelah kanan sampai sebelah kiri ada semua. Ada semua di MUI. Lah yang demikian kok bisa duduk bareng-bareng di sini. Namun masih ada yang belum bisa diterima dan belum bisa menerima. Ya proses semacam ini ke depan itu mudah-mudahan bisa tidak ada masalah, sebagaimana NU sama Muhammadiyah betapapun berbeda, sekarang ya tidak terlalu muncul lah untuk sikap-sikap yang kemudian akan membuat tidak produktif pada apa yang dilakukan. Itu intinya. Maka tidak hanya untuk Basalamah atau Ustadz siapa atau Kiai siapa, ketika mau menyampaikan yang sifatnya di publik atau walaupun di dalam ruangan tapi kemudian dipublikasi, itu mestinya harus memilah dan memilih yang baik, yang tepat, yang tidak bisa membuat gaduh masyarakat. Itu memberikan satu kata atau satu kalimat yang bisa diterima oleh publik banyak, itu akan lebih tepat, lebih baik daripada satu kata atau satu kalimat yang kemudian membuat persoalan. Memang hidup ya selalu ada persoalannya. Nah, tapi persoalannya ini, problemnya ini, resikonya ini yang harus diminimais, yang harus dikecilkan. Jangan sampai malah ini untuk mencari publikasi. Jangan sampai model yang paradoks ini kemudian untuk mencari publikasi. Mudah-mudahan kalau ini saya yakin tidak untuk itu. Tapi yang terpenting sampaikan sesuatu kepada siapa saja, apalagi kepada anggota pengajiannya, dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Jangan sampai hal-hal yang membuat
orang yang berbeda itu kemudian melakukan hal yang kurang tepat. Kan banyak caranya. Dari dulu juga memang sudah berbeda, ada bedanya. Ketika nyampaikan perbedaan, itu sampaikan saja dengan perbandingannya. Menurut pendapat Imam Imam A begini, menurut B begini. Kita mengikuti yang ini. Dan yang semacam itu tanpa menjelekkan yang lainnya, itu saya yakin bisa diterima. Sebagaimana NU Muhammadiyah, walaupun ada perbedaan dikit-dikit, kan biasa saja, itu nggak ada masalah. Oke, MUI mungkin perlu tidak sih Pak Kiai untuk sebetulnya kan sudah ada gitu ya, sudah ada, dan sejauh ini kita juga perlu update juga nih ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, bicara soal sertifikasi atau mungkin kualifikasi begitu ya, yang mana MUI juga dilibatkan. Dalam hal ini terkait dengan insiden ini, perlukah ini kemudian dibangkitkan kembali atau diingatkan kembali? Ya, MUI sampai hari ini sudah sampai pada angkatan yang ke 34 apa ini, atau 35 untuk sertifikasi. Itu usaha-usaha MUI agar bisa jangan sampai ada masalah di lapangan. Maka dibuatlah sampai sekarang ada program sertifikasi untuk para dai dan para pendakwah-pendakwah di masyarakat, yang itu kode etik pun kita sampaikan di situ, sehingga untuk meminimalisasi problem-problem sosial yang seperti ini. Alhamdulillah sudah jalan, monggo siapa saja dari seluruh kalangan tuh, seluruh organisasi, seluruh kalangan, bahkan seluruh paham itu banyak yang sudah mengikuti sertifikasi ini, yang tidak lain untuk saling menjaga keragaman dari perbedaan dan pendapat itu menjadi kenyamanan. Jangan menjadi sesuatu hal yang kontroversi di publik. Itu intinya. Baik, mungkin himbauan terakhir dari MUI seperti apa Pak untuk nantinya mungkin para penyelenggara atau warga dan juga masyarakat tidak perlu terpancing biar bisa berkomunikasikan dengan baik dengan panitia, dengan penceramahnya juga, sehingga hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi ke depannya. Himbauan kami terhadap para penceramah, para ustadz yang menyampaikan di publik, hendaknya bisa memilih kata-kata atau kalimat ketika menyampaikan perbedaan itu, sampaikanlah dengan yang bijaksana. Dan ketika ada perbedaan, sampaikan dua-duanya atau tiga-tiganya, sehingga kita memilih ini tidak menjelekkan, sifatnya tidak menjelekkan kepada yang lainnya. Karena perbedaan itu, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan itu mestinya jadi rahmat. Perbedaan itu mestinya jadi pilihan untuk bisa memilih, saya memilih yang ini atau memilih yang ini. Kalau kita sudah memilih yang ini, semua dalilnya juga ada, argumennya juga ada, dengan tanpa menjelekkan yang lainnya. Ini mestinya itu. Jangan sampai dengan menjelekkan yang lainnya. Betapapun beda, saya yakin akan sama. Akan bisa, bukan maksudnya akan bisa berjalan di masyarakat dengan baik. Ya, contoh konkret lah. Banyak organisasi. Di Indonesia itu ada 87 organisasi yang bergabung dengan MUI. Kan itu pasti berbeda-beda. Ada perbedaannya di dalam satu konteks apapun. Organisasinya beda, mungkin cara ibadahnya juga sedikit ada berbeda. Tapi nggak ada masalah ketika kita komunikasi dengan baik. Begitu pula di masyarakat, para panitia-panitianya juga harus melihat ini bijaksana. Kalau memang masih ingin yang diundang tetap itu karena itu gurunya, ya
harus disampaikan, harus semua sama-sama menyadari lah, mengambil posisi yang bisa diterima semuanya. Jangan menyerang, apalagi menyerang individu, jangan menyerang organisasi, jangan menyerang individu. Itu intinya kami harapkan. Kalau mau menyampaikan sesuatu yang berbeda, bagaimana menyampaikannya yang agar bisa diterima. Baik, Pak Kiai. Nukillah ini menurut pendapat si imam ini begini, menurut pendapat imam ini begini. Lah kita posisinya ngambil yang ini, yang lain jangan dijelekkan. Nah itu intinya. Baik. Terima kasih. Baik, mungkin Ustadz Hilmi terakhir, Ustadz Hilmi. Silakan Ustadz. Iya, sedikit saya menyampaikan kepada semua ya rekan-rekan penceramah ataupun jamaah sekalian, dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu menyeru bukan berseteru, ya. Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Jadi mulai sekarang tolong dipilih sekali kata-kata yang pas, yang tidak menyinggung publik, ya. Lalu ketika ada perbedaan masalah furu'iyah atau istilah furu'iyah, sesuatu yang sifatnya tidak usul, tidak utama, maka dijelaskan semua. Seperti kata Pak Kiai, kita ini madhab ada banyak, dijelaskan semua, fikih komparatif ya, si A seperti ini, A, B seperti ini, semua dijelaskan supaya menjadi opsi buat masyarakat, silakan memilih. Ya, intinya jangan saling menjelekkan, kita menghargai perbedaan. Ya, kuat, kita tegas dalam masalah akidah, tapi toleransi masalah furu'iyah. Insya Allah bangsa Indonesia, kita dengan orang yang berbeda agama saja harus rukun, masa dengan yang seagama, seakidah kita masih berantem. Malulah sama yang lain. Begitu, Mbak Rivi. Baik, Mas Rivi, Mbak. Baik, terima kasih banyak Ustadz Hilmi dan juga Kiai Haji Marsudi sudah berbagi informasi ilmunya pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Baik, kita rehat lagi sejenak untuk kita nanti hadirkan informasi laporan langsung nih Ratih. Ya. Alhamdulillah ada sejumlah kegiatan yang menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat, yaitu operasi beras murah. Ya, katanya kita akan pantau di wilayah DKI Jakarta dan juga Bandung, tapi kita akan hadirkan saat lagi, tetap bersama kami.